Coba deh teman-teman sesekali berkunjung ke 3 golongan masyarakat ini. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kenapa ini gue bilang harus berkunjung? Karena dengan teman-teman mengetahui bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi pola pikir, itu berdampak ke kehidupan individu tersebut. Contoh, masyarakat kelas atas lebih cenderung menggunakan data atau teori atau sesuatu yang valid karena mereka informasi sangat terbuka sekali dibandingkan masyarakat kelas bawah atau masyarakat kelas menengah. Karena dengan hal ini bisa mengubah pola pikir kita. Contohnya, kita suka mendengar statement bahwasannya banyak anak, banyak rezeki, umur segini harus menikah, dan kalau orang nikah itu rezekinya banyak. Ya, kalau kita tarik kesimpulan atau tarik jawaban, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah juga. Kalau kita menilai dari sudut pandang agama mungkin, ya betul, rezeki itu pasti datang. Tapi kalau kita melihat kondisi dunia ini, di mana gue mengambil kondisi dunia saat ini, di mana AI semakin canggih, tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan, ya otomatis apa? Otomatis anak yang banyak tadi itu mereka bisa nganggur kalau kondisi ekonomi orang tuanya itu tidak mampu. Sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini harus dihapuskan karena ini menjadi penghambat. Dan gue pernah membaca sesuatu bahwasannya di Cina dulu pada tahun di eranya sebelum Xi Jinping, ya tuh saya kurang tahu Xi Jinping atau siapa gitu, itu mereka membuat suatu kebijakan dan sekarang dampaknya bagus sekali, dimana setiap orang tua itu harus punya cukup 1 anak dalam keluarganya. Kenapa seperti ini? Karena ini sangat penting ke 10 tahun ke depan, teman-teman. Kenapa? Ya contohlah sekarang kita baca berita, pengangguran semakin banyak, lapangan pekerjaan dikit, PHK di mana-mana. Apakah kita bisa membenarkan statement ini bahwasannya banyak anak banyak rezeki? Belum. Kalau kita melihat sejarah, di masa masyarakat masih agraria, masih pertanian, dan ketika kita masih dijajah oleh Belanda dan Jepang, di mana manusia masih menggunakan teknologi tenaganya gitu loh. Teknologi robot terbatas, AI terbatas, dan semua dikerjakan manual. Kalau kita melihat sekarang bahwasannya apalagi tadi tuh pengangguran banyak, PHK di mana-mana, always, ya, di mana manusia sudah tidak dibutuhkan. Dan bahkan beberapa perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft, mereka sudah bersiap untuk menghadapi hal ini dan mereka akan mem-PHK mungkin sebagian daripada karyawannya atau beberapa karyawannya untuk dirumahkan dan digantikan oleh AI yang mereka buat sendiri. Jadi teman-teman, kalau keputusan atau kita melihat dunia yang tadi saya sudah jelaskan bahwasannya banyak anak, banyak rezeki itu tidak benar. Jadi video kali ini gue ngebahas itu ya teman-teman. Jadi 2 pola pikir ini. Dan yang kedua adalah apakah child free itu bagus? Child free atau tidak memiliki anak? Atau ini sebuah gaya hidup baru yang mungkin ada di beberapa negara maju seperti Cina mungkin atau Jepang, di mana pasangan suami istri tidak ingin memiliki anak. Mereka hanya hidup berdua saja dengan tujuan mungkin agar tidak kesepian di masa tuanya. Apakah kita bisa membenarkan hal ini daripada sudut pandang dunia saat ini? Jawabannya adalah relatif. Tapi ini gue akan menjawab dari sudut pandang yang tadi gue jelaskan, di mana AI semakin banyak, manusia sudah tidak dibutuhkan lagi, robot sudah mengambil alih sebagian pekerjaan manusia, dan ini bisa benar. Apalagi di negara-negara maju seperti Jepang yang sekarang sedang krisis pernikahan. Di Cina pengangguran banyak karena sebagian sudah digantikan oleh robot. Dan yes, mungkin kita sebagai anak muda atau remaja harus peka terhadap dunia ini. Karena yang gue perhatiin adalah contoh, Cina sekarang sudah banyak sekali mobil Cina, mobil listrik. Dulu mobil listrik dari mana? Dari Eropa, Amerika, Jepang. Cina bahkan sekarang menguasai mobil listrik dan harganya lebih murah dibandingkan mobil Eropa. Apakah ini sesuatu yang cepat sekali? Jawabannya iya. Kalau kita melihat dunia 5 tahun ke belakang, ini belum ada. Sekarang tahun 2025, per video ini dibuat, Cina sudah hampir menguasai. Contoh yang sekarang kita pakai, handphone
atau mungkin ini yang gue pakai sekarang ini tripod, atau mungkin televisi atau lain sebagainya, itu produk Cina semua, ya kan? Eropa sekarang masih memproduksi mobil, tapi sekarang untuk mobil mewah masih dipegang Eropa. Dan apakah Cina akan menguasai ekonomi? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Kita belum melihat dunia ini seperti apa. Mungkinkah ada kebijakan atau regulasi yang berubah dan lain sebagainya. Melihat kondisi global yang saat ini sangat cepat sekali berevolusi dengan teknologinya seperti AI dan sebagainya. Keputusan untuk memiliki anak itu salah satu yang harus dipertimbangkan, karena apalagi kita di Indonesia, khususnya di Jakarta, kalau teman-teman membaca berita, itu harga properti naik sangat cepat sekali. Bukan hanya di Jakarta, di beberapa kota-kota maju seperti mungkin Bandung dan sebagainya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau yang gue tahu di Jakarta itu adalah properti sudah sangat cepat sekali naiknya dibandingkan dengan hitungan gaji. Contoh, UMR. UMR adalah taruhlah kita taruh di 5.500.000. Video ini dibuat, mungkin 5 tahun lagi akan berubah, dan teman-teman yang mungkin nonton video ini di 2 tahun kemudian akan berubah nominalnya. Video ini dibuat, mungkin UMR 5.500.000. Itu UMR itu teman-teman kalau mau tahu nih, yang gue pernah hitung-hitungan gaji UMR itu cocoknya untuk satu orang dengan biaya hidup yang sangat mahal di Jakarta. Ya, karena Jakarta itu termasuk kota dengan biaya hidup paling mahal. Apa-apa mahal di sini, walaupun kita sehari 15.000 nih, kita bandingkan di Jogja atau dengan di kota-kota di Indonesia, 15.000 di Jakarta mungkin hanya dapat nasi mungkin dengan ayam betutung kecil ya di warteg gitu. Kadang masyarakat yang gue lihat di dalam masyarakat, terutama kelas menengah atau kelas bawah, mereka gaji UMR untuk keluarga. Apakah hitungannya cukup? Oh, no. Minus. Ya. Mungkin teman-teman di sini yang nonton video ini ada yang paham dengan akuntansi atau bukit perhitungan-perhitungan seperti ini, bisa teman-teman komentar di kolom komentar ya. Jadi dengan melihat kondisi global saat ini di mana gaji tetap, harga properti naik, ya kan? Apalagi kemarin kondisi geopolitik cepat panas di mana ada demo, ada beberapa yang sangat-sangat panas sekali di mana, dan itu mengguncangkan sekali perekonomian, entah itu di aset investasi pun ya. Bitcoin sempat agak ada pergerakan di mana kemarin ada kota impor yang lagi ramai, di mana kemarin ada pertemuan para petinggi dunia di China. Dan yes, keputusan untuk memiliki anak itu harus diperlukan, dan mungkin gue bisa membenarkan statement bahwasannya child free itu pilihan bagus ya, karena ya itu tadi kondisi global sudah tidak bagus dan ini harus dipertimbangkan lagi. Yang ketiga adalah apakah menikah suatu kewajiban? Kalau kita melihat yang tadi gue jelaskan, ini gue langsung sikat saja di mana gaji kita tetap, ya kan? Kalau teman-teman mau nikah terus misalnya suaminya 5 juta terus istrinya 5 juta, oke, nggak masalah, cukup. Tapi kalau suami 5 juta terus tanggungan istri terus punya anak, ya nggak bisa gitu loh. Tapi kan kita nggak mungkin, kita harus berkaca kepada pengalaman. Ya, teman-teman lihat deh di TikTok atau di Instagram atau di mana sosial media manapun, ada orang tua yang mungkin tidak mampu untuk membiayai seharian itu loh. Untuk biaya makan hari pun tidak mampu. Kenapa gue berkaca dan apakah gue menyalahkan? Enggak, maksudnya adalah kita sebagai generasi muda yang mungkin akan melaksanakan pernikahan harus berkaca dulu. Kenapa? Melihat kondisi tadi, ekonomi sekarang ya, dunia sekarang itu berbeda dengan dulu. Mungkin kalau orang tua kita suka ngomong bahwasannya banyak anak banyak rezeki, adalah betul kalau tinggal di desa. Di desa itu kan masih sawah gede, belum ada teknologi kayak drone dan lain sebagainya. Ya oke, mereka masih pakai manusia. Kalau anaknya banyak, suruh ke sawah aja. Di sawah kah, di kebun kah, dan lain sebagainya. Kalau di kota itu beda. Di kota udah industri. Ya, industri sekarang udah dikuasain robot. Pasti deh, kita melihat dunia 5 tahun ke depan, bahwasannya adalah negara maju, itu mereka pasti menggunakan robot. Di Cina deh teman-teman, kalau yang pernah ke Cina atau melihat video, Cina itu udah canggih banget teman-teman. Dimana sebuah mobil udah listrik,
di beberapa stasiun atau tempat-tempat publik mereka sudah teknologi sangat canggih sekali, di mana bahkan kursi pun sudah ada wireless chargingnya. Dan beberapa pabrik di sana mereka sudah nggak pakai manusia lagi, pakai robot. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya di mana manusia tidak dibutuhkan lagi, bahwasannya menikah itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali dibutuhkannya dari beberapa aspek. Aspek mana aja, Bang? Tadi dari finansial mungkin, di mana orang nggak dibutuhkan, otomatis lapangan pekerjaan akan susah. Yang kedua, faktor geopolitik, ya sangat sekarang lagi panas-panasnya, dan gue nggak tahu apakah ini sudah baik atau enggaknya. Yang kemarin lagi demo, di mana Nepal sekarang lagi darurat militer, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah reda, teman-teman. Nah, dengan kondisi seperti ini kita harus berkaca untuk ke depan, karena menikah itu kan seumur hidup ya, tidak ada batasan waktu. Nah, jadi semoga dengan video ini teman-teman bisa makin terbuka lagi dengan kondisi dunia yang saat ini. Dan sekian.